Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Dan jemaah sekalian, di kesempatan malam hari ini kita masih pada kitab Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu jalla wa'ala. Dan tema di kesempatan malam hari ini kapan seorang muslim mereka akan mendapatkan pertolongan Allah. Jadi tema kita akan membahas terkait tentang asbab seorang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Syekh mengatakan, mata yantasirul muslimun, kapan kaum muslimin akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang tentu jemaah kita semua butuh pertolongan Allah. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah, nggak mungkin. Kita semua butuh pertolongan Allah. Al-jawab, yantasirul muslimuna idza raja'u ila tadbiqi kitabi rabbihim. Jawabannya, kaum muslimin mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah idza raja'u, ketika mereka mau kembali untuk mengamalkan kitab Rabb mereka, mengamalkan Al-Quran. Jadi jawabannya, kaum muslimin akan mendapatkan pertolongan Allah ketika mereka mau mengamalkan Al-Quran. Wa sunnati nabiyihim, yang kedua mengamalkan sunnah nabinya. Nah ini jemaah, sebab ataupun syarat seseorang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mungkin seseorang mendapatkan pertolongan Allah ketika tidak mau mengamalkan Quran, tidak mau mengamalkan sunnah Rasulullah. Nggak mungkin ya. Kenapa? Jawabannya, karena segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah. Ini betul. Yang kedua, yang paling tahu maslahat bagi hamba-hambanya adalah Allah. Dan Allah Azza wa Jalla mensyaratkan kaum muslimin akan mulia, kaum muslimin akan jaya, kaum muslimin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka mau menerapkan Al-Quran dan Sunnah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ke dunia ini yang menciptakan Allah, yang tahu dengan kemaslahatan dunia ya Allah. Dan Allah memberikan petunjuk kepada kita, disuruh untuk mengikuti Al-Quran. Sehingga tanpa ikut petunjuk ini nggak mungkin kaum muslimin mendapatkan kebahagiaan, nggak mungkin. Tidak mungkin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana caranya? Wa bada'u bin nasyri tauhid. Yang pertama, mereka harus menyebarkan, mendakwahkan tauhid. Harus. Ya, dengan inilah jemaah kaum muslimin mendapatkan apa? Kejayaan. Bahkan dakwah pertama para nabi dan rasul adalah tauhid.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa tujuan dan misi mereka? Tujuannya adalah untuk menyuruh kepada umatnya agar beribadah hanya kepada Allah dan memperingatkan dari peribadahan kepada taghut. Itu dakwah para nabi dan rasul. Jadi yang pertama caranya dakwahkan tauhid, sebarkan tauhid. Wa haddaru minasyirki al ikhtilafi madahirihi, dan memperingatkan dari bahaya kesyirikan dengan beraneka ragam bentuknya. Datang dunia perdukunan, santet, ramalan, misalkan. Jadi harus dihindari, harus diingatkan bahwasanya perbuatan seperti itu adalah sebab utama Allah menimpakan atau menurunkan bencana. Jadi ingatkan. Wa a'addu li a'daihim mastata'u min quwwah. Dan yang ketiga, mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh-musuh dengan kekuatan yang dimiliki. Nah, ini jamaah sekalian, syarat kaum muslimin akan mendapatkan pertolongan Allah. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla yang pertama, surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha, jika kalian menolong Allah yang surkum, maka Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kaki atau langkah-langkah kaki kalian. Jadi jemaah, di sini Allah mengabarkan kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, tolong Allah. Ustaz, berarti Allah butuh pertolongan kita? Tidak, jemaah. Terus bagaimana cara menolong Allah, jemaah? Caranya bagaimana? Mengamalkan syariatnya. Caranya mengamalkan syariatnya. Adapun memberikan makan minum, Allah nggak butuh. Allah nggak butuh rezeki dari kita. Tetapi caranya amalkan syariat Islam. Bahkan jemaah, ketika kita mengamalkan syariat Islam, manfaatnya kembali kepada siapa? Kepada kita atau kepada Allah? Kepada kita sendiri, jemaah. Allah nggak butuh. Jadi ibadah yang kita kerjakan pun kembalinya tetap manfaatnya kepada kita. Kemudian jemaah sekalian, dalil yang lain, wa qala Allahu azza wa jalla, dan Allah Jalla wa ala berfirman, wa adallahu alladhina amanu minkum. Allah Jalla wa ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilu salihat, dan yang mengerjakan amal saleh, la yastakhlifannahu fil ardi, sungguh Allah akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi, pemimpin. Kama stahlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka menjadi khalifah. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan meneguhkan agama mereka yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan merubah untuk mereka dari ketakutan menjadi keamanan. Apa syaratnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya mereka hanya beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Itu syaratnya. Jadi tidak mungkin suatu kaum, suatu umat mereka mendapatkan pertolongan Allah ketika praktek-praktek kesyirikan merajalela. Tidak mungkin. Makanya ketika Imam Malik mengatakan apa? Inna hadhil ummah lan yasluha illa bima salaha awaluha. Jadi umat ini jamaah sekalian tidaklah akan menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang telah menjadikan baik generasi yang pertama.
Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. 3 generasi yang Rasulullah puji. Generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bagaimana rahasia mereka mengamalkan Quran dan Sunnah? Sehingga jemaah, kalau kita ingin dalam artian mendapatkan kejayaan, mendapatkan pertolongan Allah, caranya amalkan Quran, Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian jemaah sekalian, dalil yang berikutnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan siapkanlah kalian untuk menghadapi mereka musuh-musuh, mastata'tum min quwwah, dengan kekuatan yang kalian miliki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu ada pada melempar. Beliau menyebutkan 2 kali. Melempar itu banyak ya. Bisa panahan juga lempar, bisa tombak juga lempar, bisa juga apa? Cek berapa? Itu juga sama, melemparan juga. Maka latihan, antum melempar biar tepat sasaran bagaimana? Latihan. Panahan. Lempar tombak. Kemudian mungkin ya senjata di zaman kita. Itu caranya jemaah sekalian. Makanya jemaah sekalian, di dalam syariat kita itu membolehkan perlombaan yang tujuannya membantu apa? Jihad. Contohnya apa? Panahan, berkuda, kemudian berenang, pacuan unta, pacuan kuda, pacuan unta, itu diperbolehkan. Bahkan boleh taruhan, boleh. La sabqa illa fi naslin aw hafirin. Tidak ada perlombaan kecuali pada tiga perlombaan. Panahan, pacuan kuda, pacuan unta, okamakal. Itu boleh jam. Sekarang antum naik kuda, ya, ayo kita taruhan. Nanti yang menang ambil uangnya. Boleh, tidak masalah. 3 perlombaan ini sepakat dibolehkan. Bahkan taruhan pun tidak masalah. Bukan termasuk judi. Karena ini pengecualian. Adapun perlombaan yang lain, ini silang pendapat ya. Ada mengatakan haram secara mutlak, ada mengatakan boleh dengan catatan hadiahnya bukan dari pihak yang ikut berlomba. Tapi kalau Syekh Dr. Saleh Ibn Fauzan mengatakan mutlak nggak boleh sama sekali. Walaupun dari misalkan pihak yang ketiga tetap nggak boleh, karena yang boleh itu cuma 3 perlombaan saja. Atau perlombaan yang bisa membantu jihad, hafalan Quran itu boleh. Sampai pun bayar misalkan nggak masalah. Iuran boleh. Ada lomba hafalan hadis, hafalan Quran, kemudian bayar, dapat kemudian menang, nggak masalah, diperbolehkan. Tapi selain dari itu jamaah sekalian, sebagian ulama ada yang memutlakkan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh dengan catatan hadiahnya bukan dari pihak yang berlomba. Sehingga ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin akan mendapatkan pertolongan Allah ketika mereka mau menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kemudian masalah ini ikhwan wa akhwati fillah, pembahasan berikutnya terkait tentang doa istikharah. Doa istikharah. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Dahulu Rasulullah mengajarkan kepada kami istikharah di segala urusan. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan kami 1 surat dari Al-Qur'an. Yaqul, beliau bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, apabila salah seorang di antara kalian ingin melakukan suatu perkara, falyarka' rak'ataini min ghairil fardhati, maka hendaklah dia kerjakan salat 2 rakaat yang bukan wajib.
Thumma liyaqul, kemudian hendaklah ia berdoa, Allahumma inni astahiruka bi ilmi. Ya Allah, sungguhnya aku meminta pilihan kepada Engkau dengan ilmu-Mu. Wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku meminta dengan ketetapan-Mu, dengan kemahakuasaan-Mu, atau meminta pilihan-Mu ya, dengan apa? Kemahakuasaan-Mu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepada Engkau dari karunia-Mu yang agung ya. Kama qala fa innaka taqdiru wal aqdir, karena sungguhnya Engkau maha kuasa dan aku tidak kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan Engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan Engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwasanya perkara ini khairun li, lebih baik untuk diriku, fi dini wa ma'ashi, baik terkait agamaku, kehidupanku, dan hasil akhir dari perkaraku. Atau qala fi ajili amri wa ajilihi, atau ia mengatakan di dunia dan di akhirat. Faqdurhu li, maka takdirkanlah perkara itu untukku, wa yassirhu li, dan mudahkanlah ia untukku. Tsumma barik li fihi, kemudian berikanlah keberkahan di dalamnya. Kemudian berikanlah keberkahan untukku di dalamnya. Wa in kunta ta'lam, dan jika engkau mengetahui perkara ini buruk ya untuk diriku, baik dalam agamaku dan kehidupan ya, duniaku, dan akibat akhir dari perkaraku, au qala ajili amri wa ajilihi, atau ia mengatakan di dunia dan di akhirat, fasrifhu anni, maka palingkanlah ia dariku, wasrifni anhu, dan palingkanlah aku darinya, waqdur liyal khaira haitsu kana thumma raddini bih, dan takdirkanlah untukku suatu yang lebih baik atau suatu yang baik dimanapun ia berada, kemudian ya, berikanlah ridho kepadaku ya. Qal yusammi hajatahu, jadi ketika dia menyebutkan ya, Allahumma in kunta ta'lam an hadzal amra, sebutkan hajat antum apa. Ya Allah, jika kau mengetahui perkara ini baik, maksudnya perkara A atau B ya, sebutkan. Ya jamaah sekalian, wa hadhihi shalah wa du'a'u yaf'aluhu man insanu li nafsi, dan salat dan doa ini dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya, sebagaimana ya, dia minum apa? Obat untuk dirinya. Mukinan anna rabbahu alladhi istakharahu sayuwajjihuhu lil khair ya, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan memberikan pilihan untuk dirinya dengan pilihan yang terbaik. Wa alamatul khairi tuyassiruhu asbabahu, di antara tanda ya, tanda bahwasanya perkara itu baik untuk dirinya ketika sebab-sebabnya dipermudah. Wahdharil istikharata al-mubtadi'ah, dan berhati-hatilah dari istikharahnya ya, pelaku bid'ah. Allati ta'tamidu alal manamat, yang dimana mereka bersandar dengan mimpi-mimpi ya. Wa hisabi ismi zaujaini, kemudian menghitung apa? Nama ya, suami istri dan yang selain darinya. Dan ini jatuhnya seperti apa? Seperti ngeramal ya, seperti ngeramal. Ya jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, terkait tentang masalah istikharah. Ya jamaah sekalian, ada beberapa faidah. Yang pertama, hukum salat istikharah adalah sunnah dan bukan wajib. Jadi hukum salat istikharah adalah sunnah dan bukan wajib.
Kemudian jamaah, sholat istikharah boleh dilakukan setelah sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat rawatib, setelah sholat tahajud, setelah sholat duha, dan sholat lainnya, boleh tidak masalah. Qobliyah duhur, setelah itu baru istikharah, boleh tidak masalah. Kalau digabung niatnya boleh tidak jamaah? Antum masuk masjid, kemudian niat sholat setelah wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat taubah, sholat qobliyah duhur, sholat antara adzan dan iqamah. Boleh nggak jemaah? 6 sholat dalam 2 rakaat. Boleh? Boleh, nggak masalah. Boleh. Tasyrikun niat itu dibolehkan jemaah. Dengan catatan apa? Jenisnya sama, waktunya sama, kadarnya sama. Ya. Kemudian masing-masing bukan ibadah maksudah lidzatiha. Masing-masing keduanya bukan ibadah yang, atau salah satunya bukan qadha. Masing-masing bukan ibadah yang ikut. Nah, kalau termenuhi syarat tidak masalah, boleh diperbolehkan. Ya. Termasuk istikharah. Kemudian masalah istikharah hanya dilakukan untuk perkara-perkara yang mubah. Jadi artinya kalau perkara-perkara yang sunnah, wajib, dan haram itu nggak ada jemaah. Ya. Misalnya gini jemaah, antum ingin sholat duhur, istikharah, sholat duhur, sholat enggak ya, itu nggak ada jemaah sekalian. Sholat duhur itu wajib. Ya. Ada orang mau sholat, mau istikharah duhur, kira-kira mau sholat enggak ya? Itu nggak boleh. Duhur kan apa? Wajib jemaah. Ya. Atau hal yang haram, dia mau minum khamar enggak ya? Oh, istikharah dulu lah. Barangkali nanti dimudahkan urusan minum khamar. Ini nggak boleh jamaah, haram, nggak boleh. Ya. Sunnah pun nggak boleh, tetap hanya sekedar gini, memilih mana yang afdol saja. Untuk memilih, contoh gini, di satu waktu dia dibenturkan 2 ibadah yang sama-sama sunnah dan dia harus memilih salah satunya, maka boleh. Contoh misalkan seorang mondok dengan nikah. Dan ketika itu nikah buat dia belum wajib. Mondok nikah, sama-sama sunnah. Dan harus dikerjakan dalam waktu itu, nggak bisa digabung. Misalkan mau nikah sambil belajar pun nggak bisa. Harus pilih salah satunya. Ya sudah, istikharah. Ya, ini boleh, tidak masalah. Kalau hanya sekedar untuk memilih seperti itu. Kemudian masalahnya, istikharah boleh dilakukan berulang kali. Jika kita ingin istikharah ya, pada Allah Azza wa Jalla dalam suatu perkara. Jadi boleh diulang-ulang, boleh, tidak masalah. Karena kenapa aja masalah ini? Karena istikharah itu sama seperti doa. Sebagaimana doa boleh diulang-ulang, maka istikharah pun boleh diulang-ulang. Tidak masalah. Kemudian doa sholat istikharah yang lebih tepat dibaca setelah sholat dan bukan di dalam sholat. Sholat dulu selesai, kemudian baru doa. Ya. Kemudian masalahnya boleh juga hanya doanya, sholatnya tidak. Sholatnya misalkan qobliyah duhur, setelah itu baru doa, tidak masalah. Nggak harus sholat secara khusus. Ya. Doanya saja boleh, tidak masalah. Nah, kemudian masalahnya, ketika seseorang ingin istikharah, maka harus baginya untuk memilih salah satu dari 2 perkara tersebut. Memilih dulu. Misalnya gini, dia ingin kerja di 2 tempat. Kerja di PTA atau PTB misalkan. Maka sebelum dia sholat istikharah, dia harus pilih dulu salah satunya. Nggak boleh kemudian pas sholat istikharah, ya Allah, A dan B mana yang baik? Oh, nggak benar jemaah. Jadi sebelum sholat, antum timbang dulu mana yang lebih
lebih dalam artian dipilih. Misalnya gini, dari setelah pikirkan, kemudian muncul B. Akhirnya B inilah yang nanti apa jemaah? Diistikharahkan. Ya Allah, jika B ini baik untukku, baik terkait agamaku ataupun duniaku, misalkan, maka mudahkanlah urusan ini. Jadi pilih dulu salah satunya. Jangan kemudian ketika sholat masih blank, nggak ada pilihan, itu keliru. Jadi pilih dulu, kemudian baru disebutkan. Ya. Dan nanti jamaah sekalian setelah istikharah, ya, tidak harus kemudian dia mimpi. Dan keliru sebagian orang, istikharah itu jawabannya lewat mimpi. Sehingga yang terjadi apa jamaah? Setelah sholat istikharah banyak tidurnya. Kenapa? Mengharapkan mimpi. Ustaz, ini sebelum mimpi, makanya tidur terus. Ya, keliru jamaah sekalian. Jadi nggak harus. Jadi tetapi gini, biarkanlah perkaranya berjalan seperti apa biasanya. Mana yang dimudahkan, itulah jawabannya. Ya, berjalan seperti biasa saja. Kok ternyata Masya Allah sebab-sebabnya dipermudah. Oh berarti mungkin itu jawaban. Kalau sebaliknya dipersulit, oh berarti ini jawabannya. Berarti ini bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik seperti itu. Kemudian yang masalah yang sebagian ulama menganjurkan ketika rakaat pertama setelah Al-Fatihah dianjurkan membaca surat Al-Kafirun. Dan yang kedua surat Al-Ikhlas. Tetapi ini tidak ada dalilnya. Ini tidak ada dalilnya. Jadi yang tepat bebas. Mau baca surat Al-Kafirun boleh, kemudian Al-Falaq boleh, An-Nas boleh, bebas. Tidak ada surat-surat tertentu. Kemudian masalahnya ketika misalkan ternyata pilihan yang dipilihkan oleh Allah tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, maka ingat kewajiban kita harus taslim, menerima. Karena ini bagian dari takdir. Kalau ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, ya sudah, ucapkan saja qadarallahu wa ma syaa fa'al. Sudah, kerjakan. Kenapa ya masalahnya? Karena ya kadang kita menganggap sesuatu itu baik buat kita ternyata buruk. Dan sebaliknya, sesuatu yang kita anggap itu buruk buat kita ternyata itu yang terbaik buat kita. Dan di sinilah Allah Maha mengetahui. Nah, sehingga apapun pilihan Allah untuk diri kita, maka wajib bagi kita untuk menerima. Dan kemudian nggak menerima terus, menyesal terus, bahkan ya kenapa sih dulu seperti ini? Oh ini nggak boleh jemaah. Tidak boleh. Harus. Ini bagian dari takdir. Bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, demikian Mas Salian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah punya pilihan, pilih yang menurut hati kita paling kita inginkan. Kalau sudah punya pilihan. Tapi kalau akan menghasilkan sesuatu, tapi sama sekali belum punya pilihan, itu bagaimana namanya? Supaya bisa yang kalau kita sudah terpilih pilihan kita yang kita inginkan, tetapi yang belum, yang supaya diberikan Allah itu.
yang pertama. Terus kedua tadi di dalam surat dikatakan, kalau nggak salah perhitungan saya, bahwa ada 6 sholat yang bisa digabung dalam satu kali sholat dengan niat 6 maksudnya. Jadi tidak harus satu sholat satu niat satu niat. Itu apa saja tadi saya kurang apa? Firman saya kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait tentang masalah pilihan. Kalau kita belum punya pilihan yang kita lebih kita condongi, misalkan masih blank, terus bagaimana agar kita bisa memilih salah satunya dari 2 pilihan tersebut? Ya jawabannya gini jamaah, ya, harus melihat maslahat dan mudaratnya dulu. Dari 2 hal yang kita punya pilihan, maka silahkan ditimbang-timbang. Kira-kira antara 2 hal ini mana yang lebih besar maslahatnya? Menurut ijtihad dia. Kalau sudah dipikir-pikir kemudian muncul pilihan A, maka silahkan setelah itu baru istikharah. Dan inilah yang nanti disebutkan. Ya Allah, jika A ini baik untuk diriku, maka mudahkanlah urusan ini. Kok ternyata misalkan setelah dia sholat dipersulit urusannya, oh berarti jawabannya, oh ternyata ini nggak baik. Berarti itu nggak baik, seperti itu. Jadi jangan kemudian pas mau sholat istikharah masih blank, nggak ada yang mau istikharahkan. Jadi istikharah itu mengistikharahkan perkara. Berarti harus ada pilihan dulu satu. Mana yang mau kita pilih? Baru kita minta petunjuk dari Allah, baik atau tidak. Bukan kemudian ya Allah A dan B, kalau baik, gimana aja masalahnya? Ya Allah kalau kerja di perusahaan A, di perusahaan B, dua-duanya baik, mudahkanlah gimana jemaah? Mudahkanlah dua-duanya gimana jemaah? Kan repot. Jadi pilih salah satunya, kemudian itulah yang nanti disebutkan. Ya. Kalau ternyata dimudahkan urusannya, berarti itu jawabannya. Kalau ternyata dipersulit, berarti itu bukan yang terbaik. Seperti itu. Itu caranya seperti itu. Ya. Yang keduanya masalah yang terkait tentang dibolehkannya mentasyrik niat, menggabungkan beberapa amal ibadah. Maka para ulama kita membolehkan tasyrikun niyah dengan beberapa syarat. Pertama, jenis ibadahnya sama. Jadi masing-masing ibadah tersebut jenisnya sama. Sholat dengan sholat, puasa dengan puasa. Ya. Yang kedua, tata caranya sama. Tata caranya sama. Yang ketiga, waktunya sama. Waktunya sama. Yang keempat, masing-masing ibadah tersebut bukan maksudah lidzatiha. Paham tidak jemaah? Ibadah yang maksudah lidzatiha itu ibadah yang dikerjakan gak ada sebabnya. Contoh gini, tahiyatul masjid itu gairu maksudah lidzatiha. Kenapa? Tahiyatul masjid itu sebab. Karena masuk masjid berarti bukan maksudah lidzatiha. Tapi gairu maksudah lidzatiha. Salat apalagi ya? Salat setelah wudu itu juga sama, ghairu maqsudan lidzatiha. Kenapa? Karena ada sebabnya. Yang tanpa ada sebab, duha itu maqsudan lidzatiha. Kemudian apa lagi? Salat tahajud itu juga maqsudan lidzatiha. Maka ya masalian, kalau masing-masing ibadah tersebut maqsudah lidzatiha, enggak bisa digabung. Duha sama tahajud ketemu enggak jemaah? Nggak mungkin ketemu, nggak nyambung. Tapi kalau satunya maksudah, satunya ghairu maksudah boleh. Contoh tahajud digabung dengan tahiyatul masjid, boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Malam-malam dibangun, datang ke masjid. Sekalian tahajud, niat juga tahiyatul masjid, boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Jadi masing-masing bukan ibadah yang maksudah
lidatiha. Maksudnya itu dimaksudkan setelah zatnya. Kemudian yang berikutnya syaratnya jamaah, masing-masing ibadah tersebut bukan ngikut. Contoh gini, qobliyah zuhur itu ngikut sebelum zuhur. Ba'diyah zuhur setelah zuhur. Ketemu tidak jamaah? Gak ketemu. Qobliyah sebelumnya, ba'diyah setelahnya. Jadi gak akan ketemu. Kemudian salah satu ibadah tersebut bukan qadha. Kalau qadha nggak bisa. Contoh qadha Ramadan digabung dengan Senin Kemis, itu nggak bisa. Jadi nggak boleh qadha seperti itu. Maka kalau terpenuhi salah syaratnya silakan digabung niatnya. Dalam satu rangkaian ibadah dapat seluruh amal ibadah yang kita niatkan. Dan kapan dikerjakan jamaah? Jawabannya dikerjakan kalau waktunya mepet. Contoh misalkan gini, kita masuk masjid, ya, mepet mau qomat. Dan tersisa waktu hanya bisa untuk mengerjakan 2 rakaat. Tapi dia ingin apa? Sholat setelah wudu, ingin sholat tahiyatul masjid, ingin qobliyah, zuhur, ingin istikharah, ingin taubat misalkan. Ya sudah gabung saja nama sana. Tapi kalau waktunya longgar, ya silakan antum bisa pisahkan. Ya, setelah wudu, tahiyatul masjid atau tahiyatul masjid dulu, setelah wudu, kemudian apa? Qobliyah, zuhur, istikharah, taubat, ya silakan. Cuma terkadang ya, kadang kita apa masuk masjid ternyata waktunya mepet. Ya silakan digabungkan niatnya. Apa dalilnya? Dalilnya innamal a'malu bin niat. Sungguhnya amal perbuatan kita itu tergantung dari niatnya. Kalau kita niatkan, ya dapat. Kita niatkan seluruh amal ibadah, maka apapun yang kita niatkan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertama, Assalamualaikum, izin bertanya, Rasulullah mengatakan dahan hijau yang segar setelah membelahnya menjadi 2 bagian di atas 2 makam. Apa? Diulang coba. Rasulullah meletakkan dahan hijau yang segar setelah membelahnya menjadi 2 bagian di atas 2 makam yang ahli hukumnya sedang disiksa. Tujuan meletakkan dahan basah ini adalah meringankan siksa keduanya. Tapi keduanya dahan itu berbeda. Apakah riwayat ini berlaku hanya untuk Rasulullah saja atau juga berlaku untuk manusia biasa? Apakah manusia biasa melakukan hal ini juga bisa meringankan semai? Ya jamaah sekalian, adab. Awan hadis ya terkait tentang tadi ya, Nabi menancapkan pelepah kurma untuk 2 kuburan yang sedang diadab. Apakah perbuatan ini khusus untuk Nabi atau umum juga untuk umatnya? Jawabannya khusus untuk Nabi. Jadi perbuatan ini khusus untuk Rasulullah SAW. Dan gak mungkin untuk umatnya, gak mungkin. Pertama alasannya, Nabi tahu penghuni kuburan ini sedang diadab dari mana jamaah? Dari mana? Wahyu. Nah kalau kita dari mana jemaah? Dari jin ini. Atau mungkin kita, ini suudon nanti. Datang kuburan lagi diadab. Oh dari mana jemaah? Jadi ini nggak bisa. Untuk orang biasa nggak bisa. Kenapa? Nabi itu menancapkan pelepah kurma tersebut karena ada wahyu turun. Ini dua kuburan ini sedang diadab. Berarti dari sini saja jemaah, nggak mungkin untuk selain Nabi. Karena kita nggak dapat wahyu. Yang kedua, setelah Nabi melakukan seperti itu, ternyata tidak dijumpai satu sahabat pun yang mempraktekkan sama seperti yang Nabi lakukan. Tidak ada satu riwayat. Atau Abu Bakar, Umar, atau Ibnu Umar misalkan, sahabat yang paling termasuk dengan sunnah Nabi, nggak pernah mencontohkan, nancapkan pelepah kurma. Nggak ada jemaah. Jadi dari sini saja menunjukkan bahwa perbuatan ini memang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian mengkiaskan bolehnya menancapkan kurma itu berarti boleh tabur bunga. Lagi bunga ini masih basah, harapannya penghuni kuburnya diampuni. Oh dari mana ya, Mak? Bahkan tradisi tabur bunga itu bukan tradisi Islam. Itu tradisi non-muslim ya, Mak. Jadi kalau kita ikut tabur bunga, itu tasyabbuh dengan orang-orang non-muslim. Nah itu nggak boleh, jemaah. Tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi terkait hadis tadi itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Yang kedua,
Jelas, Pak Ustaz tadi dijelaskan bahwa berdoa ketika sholat istiqamah dilakukan setelah sholat. Apakah tidak boleh berdoa dilakukan ketika kita sedang sujud? Mohon penjelasan. Iya. Apakah dibolehkan doanya ketika sholat? Jawabannya boleh. Tetapi jamaah sekalian, terkait dengan hadis tadi, zahirnya itu dilakukan setelah sholat. Zahirnya dilakukan setelah sholat. Tapi kalau misalkan ada seorang ingin doa di dalam sholat dengan doa tadi, boleh tidak? Ya boleh-boleh saja. Silakan. Kalau hafal, boleh. Tapi zahir dari hadisnya setelah sholat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, tadi kita sebutkan bahwasannya istikharah itu dibolehkan untuk perkara-perkara yang mubah. Kalau perkara yang sunnah dibolehkan hanya untuk memilih saja antara yang sunnah yang lain. Tapi kalau hanya sekedar saya ingin qobliyah duhur, tidak ya. Pilihannya antara kerjakan atau tidak, itu nggak ada. Saya mau qobliyah duhur atau tidak ya. Akhirnya dia istikharah, itu nggak ada. Tapi kalau untuk memilih ada dua sholat sunnah, dia ingin kerjakan salah satunya, itu boleh, nggak masalah. Sekarang gini, umroh itu wajib atau sunnah? Bisa wajib, bisa sunnah. Ya. Karena sebagian ulama mengatakan umroh juga hukumnya wajib. Umroh yang pertama. Jadi kalau umrohnya yang wajib berarti nggak ada. Kalau umrohnya yang sunnah, maka boleh istikharah kalau berbenturan dengan ibadah sunnah yang lain. Contoh, mau berangkat umroh dengan membantu tetangganya yang fakir miskin. Membantu tetangga juga sunnah, umroh yang kedua ketiga juga sunnah. Dia bingung ya. Akhirnya dia putuskan, oh saya tidak umroh tapi mau membantu apa? Tetangga. Akhirnya istikharah ketika itu, ya Allah, kalau memang pilihan saya ini tepat, mudahkan urusannya. Takdirkanlah ini untuk diriku. Akhirnya bismillah, dia sedekah. Ternyata dipermudah urusannya. Oh, berarti itu jawaban. Oh, ternyata dipersulit. Mau ngambil KTM nggak bisa. Kartunya ketelan. Oh, barangkali ini bukan terbaik. Harusnya dia berangkat umroh. Itu boleh, nggak masalah. Tapi kalau hanya sekedar berangkat umroh, tidak ya, itu nggak ada. Saya mau berangkat umroh atau tidak ya, itu nggak ada. Tapi kalau untuk memilih antara ibadah yang sunnah sama-sama sunnahnya, maka itu boleh, nggak masalah. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya itu kalau kita berdoa istikharah itu dan berangkat umroh itu mungkin dengan harapan dipermudah gitu ya. Jadi kita istikharah agar dipermudah. Gini, istikharah itu memang kalau dia punya dua pilihan. Tapi kalau tidak punya pilihan dan itu memang satu-satunya, ya sudah selesai. Hanya doa saja, bukan istikharah. Tapi doa. Doanya apa? Ya Allah, mudahkanlah urusan saya. Tapi bukan istikharah. Istikharah itu minta pilihan. Dia sudah ada punya pilihan dan nggak ada pilihan yang lain. Cuma itu saja. Maka silahkan doa saja agar urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Cukup nyaman. Demikian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Ya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.